Revolusi! Yang di dalam sana buka pintunya. Penuhi tuntutan kami, teman-teman. Saling jaga, saling lindungi. Kita tinju ke atas, bukan ke samping, betul? Tinju kita ke atas, bukan ke samping, betul? Negara ini layak untuk dapat pemerintah yang lebih baik, betul? Negara ini layak untuk dapat perwakilan yang lebih baik, betul? Teman-teman semua, gak panjang. Jangan lupa dibeli belanjaan teman bapak-bapak ibu semua di sini. Jangan lupa untuk saling jaga satu sama lain. Jangan mau disusupi, jangan mau diprovokasi. Penjahatnya bukan kita tapi mereka, betul? Yang bakar bukan kita tapi mereka, betul? Revolusi! 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 Terima kasih. Warga curiga Ferry Irwandi bagian dari yang memprovokatori demo. Ya, dia adalah bagian daripada Anies Baswedan dikarenakan bukti Matematika itu adalah bahasa logika, teman-teman. Ekonomi itu adalah tentang menentukan pilihan, maka komunikasi apa coba? Seni, oke. Rasa, kebebasan, informasi, oke. Ketika kita belajar antropologi dan kita belajar manusia, kita akan memahami bahwa komunikasi adalah fondasi peradaban sekarang. Komunikasilah yang menciptakan apa yang disebut realitas. Kita tahu itu kertas, bahwa kertas itu adalah uang. Itu hasil dari komunikasi dan kesepakatan bersama tentang nilainya, maka jadilah itu uang. Tanpa komunikasi itu tetaplah kertas. Paham kan? Negara itu kan imajinari kolektif kita semua ya. Nggak ada bentuk aslinya tuh. Dengan simbol, bendera, bahasa, dan segala macam kita paham. Nah, itulah produk komunikasi. Ketika gue baca semua buku komunikasi tadi, gue sampai kepada satu kesimpulan lagi nih teman-teman. Komunikasi itu realitas gitu. Bukan cuma soal menyampaikan pesan. Tapi soal siapa yang menentukan realitas. I'm ambitious. I'm extra joss. Ultimate I am you. I'm Patrice, and I'm a bachelor's student in luxury business. I chose a luxury business bachelor. Komunikasi itu pencipta realitas, politik itu panggung realitas, internet atau digital itu penguji realitas. Kita balik lagi konsensual manusia gitu. Manusia itu punya hak asasi untuk bicara dan tidak berbicara. Ya kan? Ya nggak teman-teman? Jadi kayak saya sering diprotes. Baru kemarin, baru pagi ini saya diprotes, Mas. Kenapa diam soal ijazah palsu gitu. Kedepannya mau gimana Pak Jokowi kalah di pengadilan itu nggak mungkin orang UGM-nya bilang itu asli. Dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya. 5 November 1985. Kenapa isu ini yang harus dinaikin? Ya kan? Pak Jokowinya main pula kan?
nggak mau tunjukin ijazah, kata. Nih. Kalian nggak boleh, kata dia. Time News Roman segala macam, foto. Ditanya kok nggak pakai kacamata Pak? Kalau orang ini nggak main, tentu dia jelasin kan. Oh nggak, kacamata saya pecah. Nggak ada duit untuk ganti. Orang ini presiden 2 kali loh. Orang tuh kadang lupa Pak Jokowi itu seorang proletar, seorang Korea kalau kata Pak Bambang Pacul ya. Tanpa darah biru, bisa punya kekuasaan dan kekuatan tanpa partai sebesar itu gitu. Apalagi isu ijazah doang. 2 periode. Saya sampai simulasikan. Lu bayangin deh pengadilannya nanti nih Pak Jokowi ditanya ijazahnya. Halo Pak Jokowi, ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Sesimpel itu. Sampai nggak bang, masih ada peluang itu. Yang penting ada foto aslinya, diuji forensik ke Singapura. Ngapain? Oh, misal kalau di Singapura keluar, wah ini hasilnya palsu. OGM-nya bilang asli kok. Kemana? Nah itu dalam komunikasi politik juga dijelasin Bapak Ibu semua. Dan nantinya juga kita ya ada red hearing kan. Red hearing, ada hal yang emang maintenance sesuatu yang bisa lu kontrol gitu. Nah sebenarnya lebih kayak gitu. Nah balik lagi ke pertanyaan abangnya, kenapa orang pintar diam? Karena problem yang ada di dalam komunikasi masa kita sekarang itu beyond dari kecerdasan yang ada sekarang. Pada akhirnya karena mereka merasa beyond, semakin kita terisi, semakin kita tahu problematika yang ada di dalam diri kita dan dalam struktur ini. Kita harus bisa mengartikulasikan itu dengan baik, mengkomunikasikan itu dengan baik, dan kita harus punya orang-orang yang emang bersedia untuk fight with it. Nah itulah problemnya. Dan akhirnya jadi lingkaran setan kan, yang ngomong yang pintar makin diam, yang berisik makin ribut, dan akhirnya kita buat konten di TikTok. Ya itulah hasilnya. Pada komentarnya pada wah mind blowing sekali. Lagi ngomen apa-apa, mandi dulu bang katanya. Gua nggak percaya sama lu gitu loh. Tampang lu orang susah katanya. Kita sih biasa, nggak apa-apa, santai aja. Emang aku jelek banget gitu. itu yang terjadi, dan itu yang salah satu hambatan. Itulah kenapa, dan memang harus di encourage semakin banyak. Makanya itu yang udah tak bilang, kita hidupkan ruang publik, kita hidupkan diskursus kritik, mau sekeras-kerasnya is okay, nggak masalah, respon nggak masalah, yang penting lu nggak buat kriminal aja, taati kaedahnya, jangan ambil hak orang lain, that's it. Nah sekarang kita masuk ke bagian otak teman-teman, dan balik lagi, Thinking Fast, Thinking Slow itu buku yang wajib kalian beli kalau kalian punya uang. Nah, kayak gimana gambar otaknya? Kalau nggak salah kayak gini, sat, limbik, otak belakang, batang. Udah bentuk otak atau paus ini? Otak lah ya, otak lah. Sit. Ini kegedean. Dah. Ini nyebutnya reptil, bagian reptil. Ini prefrontal. Bagian otak paling baru. Nah, biasanya informasi itu masuknya dari limbik nih. Limbik ini soal simpati, emosi, memori. Powerful, sangat powerful. Ini yang menentukan nasib politisi itu selanjutnya. Nanti kita jelasin. Nah, ini bagian reptil. Apakah ikut rusuh adalah bagian dari tugas teman-teman? Tidak kan? Saya tidak tahu kalau protapnya aparat kita seperti itu. Anyway, apa yang bisa Anda jelaskan sini? Ya di situ kan jelas ya. Kayaknya kita semua punya telinga kalau polisi bilang orang itu yang punya name tag ikut merusuh. Saya tidak tahu karena saya bukan intelijen. Sebentar, kita dengarkan sekali lagi ya. Kita dengarkan sekali lagi. Nanti
memang koruptor, ya Prabowo buru. Tapi kayak pertanyaan Mas Aiman tadi, basisnya apa? Itu kan kita perlu tahu. Bilangnya apa? Oke. Coba dengerin. Sependengaran saya dijelaskan oleh Wakil Panglima. Inisiasi oleh akun-akun yang selama ini sangat-sangat pro pemerintahan dan akun-akun yang gak segan-segan melakukan tuduhan dan fitnah bagi orang yang berseberangan dengan mereka. Ya kalian lihat sendiri, kalian nilai sendiri ini. Ini dengan pro pemerintah ini. Tapi melakukan hal seperti ini. Hanya pihak yang berhati-hati pada aksi ini. Afan Kurniawan, Andika Lutfi, Sarinawati, Why did you cancel your Midjourney subscription? I found this hidden AI that does everything I want for a one-time cost. Ini. Nah, kalau saya justru nggak percaya nih Bang, karena demo. Ya, dia adalah bagian daripada Anies Baswedan dikarenakan bukti-bukti yang ditemukan oleh seorang warga. Dan inilah buktinya itu. Clue dalang demo yang kedua ini adalah dari Bang Ferry Irwandi yang mengatakan bahwa dalang demo itu sebenarnya dari Indonesia sendiri, tidak ada hubungannya dengan luar negeri. kalau saya justru nggak percaya Bang, justru saya curiga dengan Ferry Irwandi adalah bagian dari mereka. Coba lihat foto-foto berikut ini. Kalau saya justru nggak percaya nih Bang, karena nah dari sini Anda paham, no, liatin. Dan akhirnya dia buru-buru membuat klarifikasi palsu di acaranya Aiman, sengaja diundang oleh Aiman untuk membuat klarifikasi palsu, nih bro, lihat ini. Dan Aiman sendiri mempunyai peran yang sama, dia itu adalah gerombolan yang sama, cuman mempunyai beda tugas bro. Jadi Aiman berusaha mengasih ruang untuk Ferry Irwandi ini dan jelaskan apa yang diklarifikasi dia di acara Aiman beda sekali dengan apa yang dilakukan di lapangan. Ini berikut ini kelakuan dia di lapangan seperti ini nih. Anda bisa nilai sendiri. Cara ini layak untuk dapat pemerintah yang lebih baik. Layak untuk dapat perwakilan yang lebih baik. Yang bukan kita tapi mereka betul. Yang bukan kita tapi mereka betul. Sebenarnya bukan orang jahat yang paling berbahaya. Karena kalau orang jahat, kita udah tahu dia jahat. Kita akan lebih hati-hati. Yang paling berbahaya itu adalah orang yang kita anggap teman, yang kita anggap baik, tapi malah menikam kita dari belakang. Itu yang bahaya. Betul. Tinju kita ke atas bukan ke samping, betul. Negara ini layak untuk dapat pemerintah yang lebih baik. Negara ini layak untuk dapat perwakilan yang lebih baik. Penjahatnya bukan kita tapi mereka, betul. Yang bukan kita tapi mereka, betul. Revolusi.
Apa sih yang harus dilakukan pemerintah atau masyarakat Indonesia supaya pertumbuhan ekonomi itu mencapai 6-7%? Ini kan basicnya sesuatu yang bermanfaat ya. Ya, terutama kan ini backgroundnya Mas Anies dari ekonomi itu loh yang kita ekonomi mau. politik lagi, public policy lagi, jadi udah paling lengkap lah. Udah lengkap untuk bicara ini. Begini Bung Ferry, siap. Nomor satu, pertumbuhan ekonomi itu penting. Tapi lebih penting lagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan kuantitas yang tadi disebutkan. 5%, 6%, 7%, 8%. Kuantitas. Ya. Baik itu ditandai dengan kualitas. Kualitas itu di mana? Di distribusi. Pertumbuhan ekonomi yang diiringi distribusi yang baik, maka dia menjadi pertumbuhan yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang angka pertumbuhannya tinggi, tapi tanpa ada pemerataan, maka dia menjadi pertumbuhan yang tidak berkualitas. Karena pertumbuhan yang bisa menghasilkan ketimpangan. Apa yang sekarang dialami Bangladesh adalah contoh situasi sebuah negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, memesona, tapi tidak diiringi dengan pemerataan. Lalu yang terjadi 1,5 tahun ini kita menyaksikan betapa Bangladesh dalam situasi yang sangat berat. Nah, jadi menurut saya penting sekali bagi kita semua untuk mendorong keduanya berjalan seiring. Pertumbuhan dan pemerataan. Memang core-nya itu pada pertumbuhan. Tidak ada pemerataan tanpa pertumbuhan. Ketika kita sampai pada pertumbuhan, maka paling sederhana, kontribusi terbesar kita itu dari konsumsi rumah tangga. Nah, untuk kita bisa meningkatkan tentu saja harus ada investasi. Karena investasi ini akan menghasilkan turunan berikutnya adalah lapangan kerja. Lapangan pekerjaan otomatis menjadi rumah tangga mendapatkan pendapatan. Nah, investasi harus didorong lebih besar. Nah, dalam konteks itu yang perlu kita bereskan bukan saja menawarkan lapangan investasinya, tetapi ekosistem investasinya. Dan itu artinya kepastian hukum, dan itu artinya good governance. Itu artinya kita membangun sebuah kepercayaan untuk berkegiatan investasi di Indonesia. Itu bukan hanya punya return yang baik, tapi juga perasaan aman yang cukup. Nah, salah satu masalah utama kita malah barangkali di situ ada persoalan governance, ada persoalan Pastian hukum, ada persoalan keadilan dan lain-lain. Nah, jadi kalau disebut sebagai hambatan, sebenarnya hambatannya bukan pada tiadanya peluang. Rasanya peluangnya ada banyak sekali. Hambatannya justru pada reformasi di dalam law and order, di dalam birokrasi, sehingga membuat bagi mereka yang diundang untuk ikut investasi, mereka melihat bahwa menjalankan kegiatan Republik Indonesia, kita udah nge-spill beberapa akun yang bisa ditelusuri untuk mencari dalang semua kerusuhan yang terjadi hari ini yang sudah sangat merugikan banyak sekali masyarakat dan beneran korban jiwa. Ya, bukan pemerintah sudah mencari itu ya. Nah, cluenya Pak, bukan dari asing Pak, dari kekuasaan itu sendiri Pak. Dari tamaknya, dari keserakahan, dari rasa sakit hati mungkin, dan rasa ingin lebih kuat dan lebih powerful. Dan Bapak bisa telusuri sendiri dari akun-akun kayak Heraloop, Tekarot 007, Masvel, dan Andrew Chan. Ya, gitu ya baca ya, Andrew Chan. Dan buat teman-teman juga bisa pelajari sendiri kenapa yang gue kasih contohnya Twitter, karena kalau di TikTok bisa dihapus gitu aja, bisa hilang gitu aja kan, rata-rata anonim semua ya. Anonim, terus pura-pura pakai bendera One Piece gitu ya, Straw Hat gitu, terus tiba-tiba hilang. Tapi kalau di Twitter kan bisa ditelusuri gitu, afiliasi.
Takut kok sama bendera. Oke, warga sipil sekalian, sesuai request paling banyak bulan ini kita bakal ngebahas soal fenomena bendera One Piece yang dilarang sama pemerintah kita, ya dianggap sebagai bendera pemberontakan, bendera makar, bendera separatis dan lain sebagainya. Waduh, ngaco banget lah. Tapi ada fenomena menarik sebenarnya waktu gue baca berita, nggak kebayang gitu loh, One Piece diomongin elit politik sekelas Pak Sumindasko Ahmad sampai Pak Budi Gunawan, bahkan dikomentari oleh Ibu Titi Soeharto. Wow. Gila sih. Ini sejarah harus mencatat ini semua, Pak. Jadi kita disuguhkan the real battle of Akainu versus Aokiji. Walaupun udah nggak pemilu, ini bendera anime kok dibilang makar, dibilang separatis, dibilang gerakan pemberontakan, gerakan pengen menjatuhkan pemerintahan. Itu tuh sakit sih menurut gue ya. Dan pemerintah kita ini kayaknya kesulitan itu membaca yang namanya peta realitas. Semakin mereka resisten, semakin orang melawan kan, karena yang dari awal yang cuma lucu-lucuan lama-lama bisa jadi ramai beneran, Pak. Jadi ya lebih baik berhati-hatilah dalam mengeluarkan statement dan ucapan gitu loh. Jangan sampai orang makin tahu, makin konyol dan jadi konsumsi media internasional. Jadi marilah sudahi. Dan ditambah lagi gue nggak habis pikir, beneran loh ditindak loh. Di beberapa daerah orang yang jual bendera One Piece digeruduk, orang yang ngibarin bendera One Piece dipanggil sama aparat keamanan. Ini kan men. Di satu sisi ya lucu banget, di satu sisi ya miris banget sejauh ini negara kita tertinggal. Dan gue kira seharusnya ini jadi evaluasi untuk pemerintah kita ya, supaya tidak terlalu reaktif lah menanggapi fenomena-fenomena pop culture yang ada di masyarakat. Apalagi One Piece seperti yang kita ketahui. Wow, itu luar biasa sekali. Udah militan sekali para nakama ini ya kan. Dan melihat fenomena seperti itu mereka malah tambah semangat gitu loh. Wah, udahlah, udah nggak ngerti lagi. Anyway, seharusnya ketimbang bendera, gue ngerasa pemerintah mestinya itu lebih takut dengan hal lain yang berhubungan dengan One Piece dan pemerintah Indonesia. Karena di cerita One Piece ada sesuatu yang mirip banget dengan apa yang pernah pemerintah kita lakukan dan akan dilakukan lagi. Walaupun banyak yang sudah nonton One Piece, gue masih asumsikan beberapa atau masih banyak juga yang belum. Jadi gue kasih tahu garis besarnya aja lah. Dan gue kira siapapun yang nonton ataupun nggak nonton bisa tertarik dengan konten ini. Gini teman-teman, buat yang nggak tahu, gue cerita dulu nih apa yang menarik di One Piece yang berhubungan langsung dengan pemerintah kita, yaitu soal sejarah tadi. Di cerita One Piece, itu ada namanya Void Century atau 100 tahun yang hilang dalam sejarah 900 tahun mereka. Jadi di One Piece itu pemerintah dunia itu yang berkuasa atas seluruh pulau dan negara yang ada di situ. Jadi kalau di kehidupan nyata kita kan nggak ada tuh yang namanya pemerintah dunia yang berkuasa. Nah di One Piece itu ada gitu ya kan. Nah dalam sejarah peradaban manusia di One Piece atau makhluk-makhluk di One Piece itu ada 900 tahun Pak. Tapi ada 100 tahun yang hilang. Dan pemerintah dunia serius menyembunyikan 100 tahun yang hilang tersebut. Dan bukan cuma disembunyikan teman-teman, siapapun yang meneliti, mempelajari atau coba-coba untuk mencari tahu maka akan langsung dieksekusi mati. Saking sakralnya 100 tahun yang hilang ini, saking nggak bolehnya informasi soal 100 tahun yang hilang ini menyebar. Menyebar di masyarakat. Nah, diceritakan di sejarah yang hilang itu, hidup seorang tokoh yang bernama Joy Boy yang memimpin pemerintahan dunia saat itu dan berhasil membawa perubahan yang besar pada dunia One Piece. Namun akhirnya Joy Boy meninggal dan pemerintah dunia yang sekarang, yang existing, Im Sama dan kawan-kawan, Gorosei dan kawan-kawan ini berkuasa kembali. Nah, masa pemerintahan Joy Boy ini akhirnya sejarahnya ditutup rapat-rapat sama pemerintah dunia yang berkuasa. Kayak gue bilang tadi, membicarakannya saja bisa menimbulkan kematian untuk lu. Lu bisa ditangkap, disiksa, dan dihabisi. Lu meneliti soal sejarah yang hilang ini, keluarga lu, anak lu, dan seluruh orang yang pernah berinteraksi sama lu juga dicari dan ditindak sama pemerintah. Biasanya dieksekusi. Ya, pemerintah dunia One Piece ya. Ada cerita ada satu pulau tempat berkumpul para arkeolog yang menyerahkan hidupnya untuk ilmu pengetahuan. Nah, ternyata salah satu objek penelitian mereka adalah sejarah yang hilang itu.
Ketika ketahuan oleh pemerintah dunia, diratakanlah itu pulau dengan tanah, ya kan. Tidak satupun bayi tersisa waktu itu, kecuali anak kecil bernama Nico Robin yang selamat. Nah, Nico Robin yang selamat ini pun seumur hidupnya difitnah sebagai iblis yang harus dimusnahkan. Nah, bukan Nico Robin aja korbannya nih, ada juga ilmuwan namanya Vegapunk nih. Kontribusinya udah banyak banget buat kemajuan peradaban di dunia One Piece, dan teknologinya benar-benar udah digunakan oleh pemerintah dunia. Nah, Vegapunk pun harus merasakan nasib yang sama karena ketertarikannya sama sejarah yang hilang. Ketika pemerintah tahu Vegapunk mulai tertarik meneliti itu, ya dia langsung dihabisi, Pak. Ya dia dihabisi karena itu ingin tahuannya dengan sejarah abad yang hilang tersebut. Pertanyaannya, mengapa pemerintah di dunia One Piece itu menyembunyikan sejarah tersebut? Ya jawabannya simpel, karena legitimasi. Pemerintah dunia berdiri 800 tahun setelah mengalahkan kerajaan kuno yang misterius yang ada di Void Century, yang katanya, yang mitosnya dipimpin oleh Joy Boy. Kalau sejarah aslinya kebuka, dunia bakal tahu bahwa pemerintah dunia yang ada sekarang itu bukan penyelamat dunia, tapi hasil dari kudeta besar-besaran. Dengan kata lain, mereka menguasain dunia karena menghapus musuhnya, lalu menulis ulang sejarah biar terlihat sah. Mereka kontrol dunia itu bukan cuma pakai militer, Pak, tapi juga pakai narasi. Sejarah yang mereka tulis itu bikin rakyat percaya bahwa pemerintah dunia sama dengan pelindung, bajak laut adalah ancaman, dan tindakan revolusi adalah sebuah tindakan yang kriminal. Kalau Void Century ini kebuka di One Piece, maka semuanya bisa aja berbalik gitu. Ya bisa saja pemerintah dunia bakal terlihat sebagai penjahat yang sebenarnya. Inilah yang disebut sama Antonio Gramsci sebagai upaya mempertahankan hegemoni. Lalu apa hubungannya dengan Indonesia? Nah, Indonesia ternyata pernah melakukan hal ini dan akan melakukannya lagi bulan ini, Bapak Ibu semua. Tentu kalian tahu nama Tan Malaka. Mungkin sekarang namanya mulai populer. Mulai banyak generasi muda yang tahu siapa beliau. Dia mulai disebut sebagai salah satu founding father di Indonesia. Tapi menyebut nama Tan Malaka bisa membuatmu menghabiskan hidup dan mati di penjara. Ini aneh, karena beliau sendiri adalah pahlawan nasional dan ditetapkan tahun 1963. Tapi nyebut namanya, lu bisa aja di penjara, apalagi baca bukunya, apalagi jual bukunya gitu. Mengapa hal ini terjadi? Karena Orde Baru saat itu menutup sejarah pergerakan kiri di Indonesia. Bukan cuma referensinya, bukan cuma bacaannya, tapi juga para tokohnya. Bahkan banyak kaum intelektual kita yang harus kehilangan warga negaranya, dan semua ini jadi setelah tahun 65 ya. Tentu kalian pernah nonton film Surat dari Praha, ya kan? Tentu kalian juga paham dengan apa yang terjadi dengan sejarah resmi kita gitu. Sejarah resmi kita itu mencatat kekejaman PKI dengan menculik para jenderal pada saat itu. Tapi yang tidak ditulis oleh sejarah kita adalah jutaan warga Indonesia yang bahkan tidak tahu apa-apa, yang hanya simpatisan atau terhubung dengan kerabatnya dieksekusi dengan kejam tanpa peradilan. Yang selamat itu harus merasakan hidup dalam neraka. Status PKI dilekatkan pada identitasnya, hidupnya dalam persembunyian, dan banyak di antara mereka yang harus berganti nama dan keluarga. Dan gue bisa bilang ini lebih kejam dari cerita manga di One Piece, Pak. Di manga atau anime, walaupun lu keturunan dari Joy Boy pun, walaupun di nama lu ada inisial D-nya, Will of D-nya, tiba-tiba tadi gua ngeliat orang foto-foto tadi situ. Lo doang yang sadar. Iya benar. Kalau setauku ya 28 Agustus itu kan aksi buruh ya, di serikat buruh banyak yang kumpul ya, tadi siang juga ada, sekarang masih ada NBTP gitu ya. Ya beberapa jelas kesejahteraan dulu, satu kedua masalah pemerintah sendiri, masalah government sendiri, masalah alokasi anggaran sendiri. Terus juga setauku ya, karena bukan aku juga peserta di sini, setauku juga masalah omnibus law juga dibahas. Dan masalah sourcing juga. Jadi yang hari ini tuh lebih jelas lah apa yang dituntut, dan gue kira juga harus didukung, karena kan solidaritas serikat pekerja itu harus, karena kita semua pekerja, kita semua buruh.
aksi ini diprovokasi dan diinisiasi oleh akun-akun yang selama ini sangat pro pemerintahan dan akun-akun yang gak segan-segan melakukan tuduhan dan fitnah bagi orang yang berseberangan dengan mereka. Ya kalian lihat sendiri, kalian nilai sendiri nih. Ini akun-akun pro Prabowo nih, gitu kan, pro pemerintah nih, tapi melakukan hal seperti ini. Hanya banyak pihak yang berhati-hati pada aksi ini. Kita sudah menyaksikan sebuah Yellow? Sí. Ada kecap? Tidak ada soto. sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik tentang kasus yang telah terjadi baru-baru ini. Ya, tentunya hal ini yang telah dilakukan oleh demo massa dan orang-orang bertanya dan